Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, materi berikutnya di akuntansi keuangan satu ini, akuntansi keuangan menengah satu adalah aset tidak lancar. Aset tidak lancar itu adalah aset yang dimiliki perusahaan yang akan dipakai oleh perusahaan yang masa manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Contoh dari aset tidak lancar ini seperti gedung kantor, mesin pabrik, peralatan kantor, dan mesin ATM kalau perbankan, mobil atau kendaraan, dan lain-lain. Jadi masa manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi dan biasanya relatif mahal. Yang pertama, bagaimana mencatat atau melaporkan aset tidak lancar ini. Prinsip yang pertama, aset tidak lancar dilaporkan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya. Jadi ada dua komponen. Tidak boleh dilaporkan nilai bersihnya saja. Nilai aset bersihnya saja tidak boleh. Harus dilaporkan harga perolehannya, ya, nilai kotornya begitu dikurangi akumulasi penyusutannya. Apa itu harga perolehan? Harga perolehan itu harga untuk memperoleh aset tetap itu atau aset tidak lancar itu sampai siap dipakai. Apabila ada biaya lain-lain, biaya ongkos angkut, biaya tetek bengek yang melekat untuk memperoleh aset tidak lancar ini dimasukkan ke dalam aset itu atau harga perolehan aset itu. Contoh, kita beli mesin pabrik dari Jerman 2 miliar. Ada biaya ongkos angkut, ada biaya lain-lain dan macam-macam 200 juta misalnya. Maka tidak boleh kita mencatatnya debitnya mesin, biaya ongkos angkut dan lain-lain 200 juta, kreditnya 2,2 miliar, tidak boleh. Tapi harus dicatat sebagai harga perolehannya, yaitu mesin plus biaya lain-lainnya. Jadi mesin itu nilainya 2,2 miliar. Kreditnya kas 2,2 miliar. Jadi aset tidak lancar itu harus dicatat sebesar harga perolehannya. Nah, nanti ini yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan. Itu prinsip yang pertama. Kemudian, tadi statementnya menurut standar akuntansi keuangan dikurangi akumulasi penyusutannya. Berarti akan ada teknik akuntansi tentang berapa penyusutan aset itu setiap periodenya. Nanti itu akan mengurangi sehingga kemudian yang terlaporkan dalam laporan keuangan itu adalah nilai bersih aset itu. Jadi misalnya susutnya sudah 1 miliar misalnya, maka nanti 2,2 miliar, akumulasi misalnya sudah 1 miliar, maka nilai bersihnya nanti aset itu, mesin itu kalau sudah dipakai lama, susut 1 miliar, nilainya 1,2 miliar. Tapi tidak boleh langsung dilaporkan 1,2 miliar, tapi harus 2,2 dikurangi 1, akumulasi penyusutannya itu, baru nilainya bersihnya itu kelihatan 1,2 miliar. Yang kedua, di dalam pencatatan aset tidak lancar ini bisa berasal dari capital expenditure. Expenditure itu pengeluaran perusahaan. Kapital itu dikapitalisir atau diasetkan atau dicatat sebagai aset. Jadi pengeluaran perusahaan itu ada dua. Pengeluaran yang dicatat sebagai aset dan pengeluaran yang dicatat sebagai biaya atau beban. Jadi kalau kita mempunyai anggaran belanja dan pengeluaran itu hanya pendapatan dan belanja negara misalnya APBN ya. Tapi di dalam akuntansi tidak boleh dijadiin satu, tidak boleh. Itu harus ada pemisahan apakah pengeluaran itu pengeluaran yang untuk menambah aset atau pengeluaran untuk biaya yang mengurangi laba.
Sehingga pengeluaran itu tadi tidak boleh mengurangi labanya. Pengeluaran yang dikapitalisir. Jadi, pengeluaran atau expenditure itu ada dua. Ada capital expenditure dan ada revenue expenditure. Yang capital expenditure itu adalah pengeluaran yang dicatat sebagai aset, yang revenue expenditure adalah pengeluaran yang dicatat sebagai beban atau biaya. Apa syarat-syaratnya? Kriterianya. Pengeluaran perusahaan harus dicatat sebagai aset, tidak boleh dicatat sebagai biaya. Syaratnya dua. Masa manfaatnya lebih dari 1 periode akuntansi, dan yang kedua materiality. Dua syarat ini harus dipenuhi. Contoh, kalau lebih dari 1 periode biasanya lebih dari setahun, kayak peralatan kantor, kendaraan kan lebih dari setahun. Bahkan kalau kita itu periode akuntansinya bulanan, maka lebih dari 1 bulan itu sudah dianggap lebih dari 1 periode akuntansi. Kalau lebih dari 1 periode akuntansi, maka pengeluaran ini bisa dicatat sebagai aset. Kemudian yang kedua, materiality. Materiality itu berarti mampu mempengaruhi performa perusahaan. Jadi kalau performanya perusahaannya itu tergoyahkan atau terpengaruh, berarti material. Kalau enggak. Contoh, saya kasih perusahaan besar, Pertamina. Pertamina nyari ladang minyak di laut misalnya. Mengundanglah ahli dari Indonesia, ahli dari Amerika, dari Jerman, dari Italia, semuanya diundang ahli minyak satu tim. Ada kandungan minyak di lepas pantai. Ternyata kandungan minyaknya itu tidak banyak, isinya sedikit. Jadi kalau dieksplorasi malah rugi. Biaya eksplorasinya, alat-alatnya yang untuk mengeksplorasi minyak itu kan biaya besar. Tapi kalau kandungan minyaknya kecil, maka itu tidak dieksplorasi. Padahal sudah muncul biaya untuk tenaga Amerika, tenaga dari Italia, dari Jerman, dari Indonesia, dan biaya lain-lain, katakanlah 1 miliar atau mungkin malah 5 miliar. 5 miliar ini bagi Pertamina tidak materiality. Karena apa? Karena Pertamina itu omsetnya itu triliunan. Karena tidak materiality, boleh tidak dicatat sebagai aset. Bahkan tidak perlu dicatat sebagai aset karena tidak berarti. Tidak berarti 5 miliar bagi Pertamina karena dia labanya saja triliunan. Omsetnya banyak sekali. Kalau misalnya dia mencari minyak lagi, gagal lagi 5 miliar lagi, biarin saja 5 miliar kecil. Atau tidak materiality. Atau tidak mempengaruhi performa. Tidak mempengaruhi laporan keuangan Pertamina. 5 miliar, 10 miliar kecil. Sehingga tidak mempengaruhi yang triliunan itu. Sehingga itu bisa dibiayakan. Biaya operasional, biaya pencarian minyak. Katakanlah yang ketiga dapat kandungannya misalnya banyak sekali. Misalnya 1 hektar belinya 10 miliar. Tapi kandungan minyaknya banyak sekali. 10 triliun misalnya minyak yang ada di dalamnya, 10 triliun rupiah. Maka kekayaannya langsung 10 triliun. Asetnya menjadi 10 triliun. Plus 10 miliar tanahnya sendiri. Jadi yang 10 miliar, 5 miliar itu tidak berarti. Jadi tidak apa-apa. Itu dibiayakan. Jangan dicatat sebagai aset. Ya, pengeluaran ini. Yang 5 miliar dan 10 miliar tidak usah. Tapi begitu kita dapat, nah pengeluaran yang tadinya misalnya 5 miliar yang ketiga, langsung menjadi aset 10 triliun tadi. Karena memang kandungannya 10 triliun. Baru nanti dideflasi ya, diambil kekayaan itu, aset itu. Materiality itu adalah berarti mampu mempengaruhi performa perusahaan. Kalau tidak mempengaruhi, tidak usah dicatat sebagai aset. Tapi kalau mempengaruhi, misalnya perusahaan tempe, perusahaan tahu, jangankan 5 miliar, 1 miliar itu bisa berarti banget bagi perusahaan tempe. Bisa jadi laporan keuangannya
Bisa kelimpungan kalau ada pengeluaran 1 miliar, ya kan? Belum 5 miliar. Jadi besar kecilnya perusahaan menentukan materiality atau tidaknya sebuah pengeluaran. Jadi 1 miliar bisa besar, bisa materiality, bisa berarti bagi perusahaan yang kecil. Tapi 5 miliar itu tidak berarti atau tidak materialitas bagi perusahaan yang besar. Kalau perusahaan mengeluarkan memenuhi 2 kriteria, materiality dan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, harus wajib dicatat sebagai aset. Bila tidak usah dicatat sebagai aset. Materiality dan lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode akuntansi masa manfaatnya. Sahabat muda, tentu materialitas ini kan tergantung perusahaannya ya. Sepanjang itu mempengaruhi performa perusahaan, maka materiality. Kalau tidak, enggak. Kalau enggak memenuhi syarat berarti tidak usah dimasukkan ke dalam aset. Ya, bisa dimasukkan ke dalam biaya. Karena enggak ngaruh, labanya triliunan, begitu ada biaya 5 miliar, kecil. Tidak mempengaruhi performa perusahaan. Kalau perusahaan tempe, jangankan 5 miliar, 1 miliar langsung ruginya seabal-abal. Anak muda, prinsip yang kedua, aset itu diperoleh atau muncul karena adanya pengeluaran perusahaan yang memiliki 2 kriteria, yaitu masa manfaatnya lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode akuntansi dan materiality. Banyak, tidak hanya contoh seperti tadi. Kalau kita perusahaan biasa mungkin nyewa kantor 3 tahun. Maka itu dicatatnya sebagai aset, jangan biaya sewa. Tapi biaya sewa kantor dibayar di muka. Biaya sewa kantor dibayar di muka ini adalah aset, kekayaan perusahaan. Akan menjadi beban sewa, akan menjadi biaya kalau sudah dipakai. Dipakai sebulan, maka sebulan itulah biaya sewanya sebulan. Nanti yang ke sebelah kredit, biaya sewa dibayar di mukanya, ke kredit habis kekayaannya sebulan. Laporan lagi bulanan kedua, nanti biaya sewa pada biaya sewa dibayar di muka lagi. Jadi asetnya itu akan berkurang setelah dipakai. Tapi kalau masih masa manfaatnya lebih dari 1 periode, itu pengeluaran itu harus dicatat sebagai aset. Dan itu dianggap materiality. Itu yang kedua, prinsip. Jadi yang pertama harga perolehan, yang kedua adalah capital expenditure harus dicatat sebagai aset. Ya, itu yang kedua. Ini penting ya, karena sering perusahaan dilihat begitu defisit jelek pengelolanya, begitu surplus bagus. Padahal dia defisit karena beli tanah, karena beli kantor, karena beli aset-aset yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga pembelian aset itu bukan defisit rugi, tapi sebenarnya dia menambah kekayaan perusahaan. Sehingga tidak usah dicatat sebagai beban, dicatat sebagai aset. Sehingga kalau berbicara defisit yang dalam artian rugi, harus pendapatannya dikurangi biayanya, bukan pengeluaran yang dicatat sebagai aset tadi. Itu pentingnya ya. Jadi harga perolehan dan capital expenditure itu adalah membuat munculnya sebuah aset. Aset tidak lancar khususnya. Yang berikutnya, setelah aset yang ini dilaporkan kan dikurangi akumulasi penyusutannya, baru aset bersih yang dilaporkan berapa. Nilai bersihnya berapa, aset bersihnya. Akumulasi penyusutan itu berasal dari teknik akuntansi karena itu sifatnya taksiran. Bagaimana menghitung penyusutan aset tidak lancar atau aset tetap ini. Jadi misalnya seperti kendaraan, mesin, ya, gedung, dan lain-lain ya. Itu bagaimana sih menghitung penyusutannya? Berapa depresiasinya? Kalau jurnalnya sama dengan seluruh metode akuntansi. Debitnya biaya depresiasi, kreditnya akumulasi depresiasi. Atau beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan sebesar X. Nah, X ini ada banyak metode akuntansi yang bisa dipakai. Yang pertama, metode garis lurus. Metode garis lurus itu penyusutannya itu setiap tahun diasumsikan sama. Penyusutan gedung misalnya.
Kita asumsikan dipakai atau tidak dipakai, kena hujan, kena panas, sehingga penyusutannya sama. Maka boleh gedung ini bisa menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Bagaimana cara menghitungnya? Ya tinggal dibagi umur ekonomisnya. Harga perolehan dikurangi taksiran nilai sisanya dibagi dengan umur ekonomis. Apa itu umur ekonomis? Umur ekonomis itu adalah umur di mana aset ini bisa dipakai secara ekonomis. Kalau tidak ekonomis berarti sudah tidak masuk dalam umur ekonomis. Saya kasih contoh. Ada seseorang beli mobil tua. Di dalam akuntansi tidak boleh beli aset yang sudah umur ekonomisnya habis. Mobil antik misalnya. Itu di dalam akuntansi tidak boleh. Kenapa? Karena umur ekonomisnya habis. Dipakai seminggu, ke bengkelnya habisnya bisa 2 juta. Dipakai lagi seminggu, ke bengkel lagi habisnya 1 juta. Ya lebih baik naik Grab, ya, naik GoCar. Naik taksi ke barat ke timur, tinggal tunjuk, kita nggak repot dan direpotkan. Itu karena umur ekonomisnya habis, nggak boleh. Begitu juga perusahaan, nggak boleh beli aset bekas. Misalnya genset bekas, punya tambak udang, gensetnya bekas. Begitu mati udangnya mati semua, itu tidak boleh. Harus aset itu memiliki umur ekonomis yang baik. Jadi dipakai itu nggak macet-macet. Dipakai itu dalam kondisi bagus. Begitu macet sekali wis jual. Itu yang namanya nilai sisa. Jadi rumusnya harga perolehan dikurangi taksiran nilai sisa dibagi dengan taksiran umur ekonomis. Nilai sisa itu adalah apabila aset sudah umur ekonomisnya habis, maka berapa sih kalau dijual? Ya, begitu sudah macet buang aja, bukan buang ya, dijual saja. Karena barangkali ada yang masih menghargainya dengan nilai uang, bisa dijual. Jadi kalau misalnya tadi mesin kita punya harga perolehan 2,2 miliar. Kemudian nilai sisanya misalnya 500 juta. Umur ekonomisnya misalnya 10 tahun. Berapa penyusutannya setiap tahun? Kan sama setiap tahun. Maka tinggal 2,2 miliar dikurangi 0,5 miliar atau 500 juta dibagi dengan 10 tahun. Jadi per tahunnya adalah X. 1,7 miliar dibagi dengan 10. Ya, berarti berapa? Sekitar 170. Ya. Ya, sebenarnya X 1,7 miliar dibagi dengan 10 tahun. Jadi per tahunnya penyusutannya itu. Itu setiap tahun sama, namanya garis lurus. Tahun pertama, kedua, ketiga sampai dengan 10 sama. Jadi lurus. Tidak menurun. Tapi lurus sama, penyusutannya sama. Itu metode garis lurus. Jadi setiap tahun sama penyusutannya. Yang kedua, metode saldo menurun. Artinya penyusutannya pertama besar, kemudian menurun. Mengecil sedikit, mengecil lagi, tahun ke-10 paling kecil. Jadi begini, kayak segitiga piramida terbalik. Ya. Pertama besar, kemudian lama-lama kecil. Metode ini ada 2 ya, ada menggunakan sum of the year namanya jumlah angka tahun atau double declining ya. Double declining balance method itu semacam 2 kali straight line ya, kalikan persentasenya. Saya ambil salah satu misalnya jumlah angka tahun. Tadi ada 10 tahun. Metode jumlah angka tahun rumusnya kita menjumlahkan dulu nih angka tahunnya 1 tambah 2 tambah 3 sampai tanggal 10. Saya pernah menghitung 55. Nah, jumlah angka tahun ini dijadikan dasar untuk menghitung penyusutan. Jadi, pada tahun yang pertama, karena kita menginginkan penyusutannya menurun, maka kita ambil angka tahun yang paling besar. Jadi 10/55. Kalikan harga perolehan dikurangi taksiran nilai sisa tadi. Ya. Jadi 2,2 miliar dikurangi 500 juta, itulah dikalikan 10/55. Tahun kedua berapa? 9/55. Tahun ketiga berapa? 8/55. Dan seterusnya sampai tahun ke-10 tinggal 1/55 kalikan harga perolehan dikurangi taksiran nilai sisa.
Sehingga penyusutannya itu pertama besar 10/55, 9/55 sampai kepada 1/55. Ketemulah A, B, C, D sampai yang ke-10. Itu cara menghitung metode saldo menurun. Bagaimana kalau menggunakan metode yang lain? Tergantung pemakaian ada. Dipakai banyak, susutnya banyak. Dipakai sedikit, susutnya sedikit. Dipakai sedang, susutnya sedang. Misalnya menggunakan jam jasa mesin. Misalnya output method bisa, service hours method bisa. Tergantung pemakaian. Jadi kalau mesinnya dipakai 10 jam sehari, maka penyusutannya akan lebih banyak kalau dipakai 5 jam sehari. Mesin yang kita beli tadi. Nah, bisa jadi ini bisa dijadikan dasar untuk menentukan biaya penyusutan setiap periodenya. Tinggal 1 tahunnya atau 1 periodenya dipakai berapa jam. Cara ngitungnya bagaimana? Sama, mirip tadi. Harga perolehan dikurangi taksiran nilai sisa, cuman dibagi dengan taksiran jam jasa mesin. Jam jasa mesinnya ada berapa? 1 juta jam misalnya. Ya tinggal per jamnya penyusutannya segitu. Kalau misalnya 1 tahunnya dipakainya 3.000 jam, ya tinggal 3.000 jam kalikan X. X itu adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan taksiran jam jasa mesin. Setelah misalnya jam mesin 1 juta jam misalnya ya, maka setelah 1 jam dia umur ekonomisnya habis. Kalau dipakai bisa macet-macet. Kalau dipakai bisa biaya reparasinya lebih tinggi daripada manfaatnya. Jadi umur ekonomisnya katakanlah setelah 1 juta jam. Jadi cara menghitungnya harga perolehan dikurangi taksiran nilai sisa dibagi dengan taksiran jam jasa mesin. Itu sama dengan A rupiah per jam. Tinggal kita kalikan 1 periode akuntansinya berapa jam dipakai. Sebulan penyusutannya berapa dong? Ya tinggal sebulan berapa jam. Ya kan? Sebulan misalnya 300 jam. Ya udah 300 jam kalikan A. Setahun ada 3.000 jam, berarti 3.000 jam kalikan A. Begitu juga tahun kedua, kalau dipakai 2.000 jam, tinggal 2.000 jam kalikan A. A itu adalah harga perolehan dikurangi taksiran nilai sisa dibagi dengan taksiran jam jasa mesin itu, sehingga jam mesin itu masih berumur ekonomis. Begitu cara menghitung depresiasi dari aset tidak lancar. Walaupun asetnya sama, mesin misalnya, menggunakan metode garis lurus, menggunakan metode saldo menurun, menggunakan jam jasa mesin, hasilnya tidak sama. Itu yang menjadi catatan penting. Asetnya sama, biayanya tidak sama kalau menggunakan teknik akuntansi yang berbeda. Atau menggunakan metode akuntansi yang berbeda. Kalau biaya depresiasinya besar, labanya kecil. Kalau labanya kecil, pajaknya kecil. Kalau biaya depresiasinya kecil, maka labanya besar. Begitu laba besar, pajaknya besar. Jadi menaikkan dan menurunkan laba bagi orang akuntansi yang pintar itu mudah melalui teknik akuntansi. Padahal aset tetap kan banyak ya kan, seperti mesin ATM. Kalau bank itu se-Indonesia berapa mesin, berapa duit, penyusutannya berapa. Punya mobil se-Indonesia lah, kalau se-Indonesia berapa duit. Punya kantor se-Indonesia BRI. Punya kantor cabang se-Indonesia lah, berapa duit itu biaya penyusutannya. Maka apabila menggunakan metode depresiasi yang berbeda, itu bisa menghasilkan biaya yang berbeda. Biaya yang berbeda itu menghasilkan laba atau rugi yang berbeda secara signifikan. Ini bagi saya semacam keterbatasan akuntansi. Dengan perbedaan teknik akuntansi saja, dia mampu membuat laporan keuangan yang berbeda laba ruginya. Padahal asetnya sama. Itu catatan penting. Jadi metode depresiasi itu adalah semuanya taksiran. Mana yang paling bagus ya? Yang paling tahu yang maha tahu. Tetapi secara akuntansi ada beberapa teknik akuntansi atau metode akuntansi untuk menghitung berapa biaya penyusutan dari setiap aset tetap itu.
Bisa menggunakan garis lurus, setiap tahunnya sama, bisa menggunakan metode saldo menurun, setiap tahunnya itu menurun penyusutannya, atau tergantung pemakaian. Kalau dipakai banyak-banyak, dipakai sedikit-sedikit, dipakai sedang-sedang gitu, dan seterusnya. Untuk lebih lengkapnya, kita tentu akan latihan soal, ya. Ada beberapa catatan. Yang pertama, pengaruh terhadap laporan keuangan berbeda. Kalau biayanya besar, labanya menjadi kecil. Kalau biayanya kecil, menjadi besar. Asetnya juga begitu. Kalau jurnalnya biaya depresiasi, kreditnya akumulasi depresiasi, masa akumulasi depresiasi ini juga masuk ke dalam laporan posisi keuangan. Maka kalau biaya depresiasi, kreditnya akumulasi depresiasi kecil, maka asetnya banyak. Tapi kalau akumulasi depresiasinya besar, maka asetnya jadi kecil. Itu pengaruhnya ke dalam laporan keuangan. Terus bagaimana Pak kita akan memakainya? Ya kita tergantung karakteristik dari aset itu sendiri. Dan kita yang penting ada prinsip konsistensi sebenarnya. Jadi setiap periode sebaiknya konsisten. Konsisten itu kalau menggunakan garis lurus terus. Kalau menggunakan saldo menurun, menggunakan saldo menurun terus. Kalau menggunakan metode yang lain, menggunakan metode yang lain terus. Itu pun prinsip konsistensi itu dengan asumsi normal. Boleh tidak konsisten dalam akuntansi. Dalam hidup juga boleh tidak konsisten. Misalnya, saya mau ke pasar. Janjian sama seseorang. Terus nggak jadi. Hei, saya nggak jadi. Oh, kamu kok nggak konsisten? Loh, sekarang hujan. Waktu janjian tidak hujan. Begitu hujan nggak jadi ke pasar. Karena hujan sama. Kayak anak muda deh. I love you sama pacarnya. Begitu dia pakai narkoba, nggak bisa diperbaiki, dia bilang tidak I love you lagi, wes putus wae misalnya, bahaya bisa masuk penjara, ya kan, atau dihukum mati, ya kan. Jadi tidak cinta lagi. Loh kok nggak konsisten cintanya? Ya karena memang tidak dipenuhi asumsinya. Dia sudah berubah gitu, ya. Nah, di dalam akuntansi walaupun ada prinsip konsistensi, boleh tidak konsisten kalau diterus-teruskan malah salah. Misalnya, menggunakan metode garis lurus. Begitu setahun, 2 tahun, 3 tahun, tahun keempat ini sudah salah ini. Nilai sisanya nggak segitu. Ya, penyusutannya tidak seperti yang dipakai selama 3 tahun. Maka ini bisa direorganisasi, bisa direvaluasi ulang. Berapa sih nilai sisanya, berapa sih umur ekonomisnya? Jangan-jangan umur ekonomisnya tinggal sedikit lagi. Maka itu harus dirubah. Tidak boleh konsisten. Kalau konsisten malah keliru penyusutan yang keempat, kelima, dan keenam itu. Ya, oke. Jadi asumsi konsisten itu kalau kondisinya normal. Kalau kondisinya tidak normal atau berubah ya tidak usah konsisten. Dalam hidup juga begitu. Konsisten kalau normal, tapi kalau tidak normal terjadi perubahan asumsi, kalau konsisten malah salah, malah keliru. Maka jangan konsisten, harus di-adjustment, harus disesuaikan dengan kondisi yang sesungguhnya agar menjadi benar dan baik pelaporannya. Itu catatannya, ya. Jadi depresiasi banyak metode, ada pengaruh ke laporan keuangan, ya. Kemudian konsistensinya juga perlu, tapi dalam kondisi yang normal. Kalau normal jangan konsisten, malah salah. Ya, kemudian yang berikutnya, bagaimana Pak seandainya harga pasarnya berbeda? Misalnya kita beli gedung pabrik, kita beli gedung kantor, belinya misalnya 10 miliar, pabrik 10 miliar. Kita pakai metode garis lurus misalnya, disusut setahun, 2 tahun, 3 tahun. Gedung pabrik ini ada yang nawar 20 miliar. Karena apa? Harga tanahnya sudah naik, harga gedungnya sudah naik. Maka kalau kita melaporkan, apakah 10 miliar dikurangi penyusutan sehingga nggak sampai 10 miliar, apakah yang 20 miliar? Tentu yang benar dilaporkan yang fair value, nilai yang fair, nilai yang betul. Kalau 20 miliar, laporannya harus 20 miliar. Itu yang diakui oleh IASB atau International Accounting Standard Board. Jadi Dewan Standar Akuntansi Internasional itu lebih kepada current value, nilai sekarang. Atau fair value atau market value, nilai pasarnya.
Tetapi di dalam akuntansi keuangan Indonesia, dua-duanya. Kalau kita memang tidak mau dijual begitu, ya bisa menggunakan historical cost, harga perolehan ya. Tetapi kalau memilih dua-duanya harus menggunakan fair value. Misalnya kita mau ke bursa efek, misalnya mau kredit, misalnya mau pengambilan keputusan ekonomi, harus melaporkan yang current value. Ya, kalau enggak kan ngapain? Nah, kalau enggak kan repot juga menilai berapa ini pabrik sekarang, peralatan sudah berapa ini, kantor kita nilainya berapa, itu harus ada harus ada tim penilai appraisal. Dan itu kita nanti keluar waktu, keluar biaya. Kalau memang tidak dibutuhkan, laporkan aja harga perolehan, kurangi akumulasi penyusutannya, kecuali kita mau ada revaluasi atau reorganisasi, menilai kembali berapa sebenarnya aset yang sesungguhnya kita. Misalnya mau dijual, mau ke bursa efek, mau ke kredit, nah itu harus dinilai berapa kekayaan kita. Ya, dinilai yang fair value. Kalau misalnya asetnya bertambah banyak, ya berarti asetnya bertambah. Kreditnya modalnya tambah banyak. Tapi kalau ternyata misalnya setelah dinilai kembali asetnya itu lebih kecil daripada nilai bukunya, berarti ya modalnya berkurang karena ada nilai aset yang berkurang. Dulu bisa dilihat sebagai laba, tapi kalau laba nanti malah nambahin pajak. Lebih baik mengurangi modalnya. Ya, karena memang itu adalah kenaikan yang membuat modal kita tambah banyak. Oke, itu catatan-catatan penting di dalam mengakuntansikan aset tidak lancar. Harga perolehan, capital expenditure, metode-metode depresiasi, konsistensi, kemudian penilaian kembali begitu, dan lain-lain yang sudah saya bahas. Untuk lebih jelasnya kita bahas kasus nanti ya di ruangan kelas. Kita kasih contoh bagaimana kita menghitung penyusutan, berapa kita harus melaporkan yang benar, dan kalau terjadi perubahan nilai bagaimana kita melaporkannya dan menjurnalnya. Semoga bermanfaat. Salam untuk mahasiswa.